Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan tutul salju versus puma. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, admin akan membandingkan dua kucing besar yang beda tapi mirip. Beda dari rupa tapi mirip dari kehidupan serta habitatnya. Dan di akhir video, kita akan mengetahui siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Macan tutul salju memiliki tubuh dengan panjang antara 75 hingga 150 cm. Tingginya sekitar 56 cm. Panjang ekornya antara 80 hingga 105 cm. Beratnya antara 22 hingga 55 kg. Dengan rekor mencapai 75 kg. Sementara puma atau singa gunung memiliki tubuh dengan panjang antara 1,5 hingga 2,75 meter. Termasuk ekor yang panjangnya antara 63 hingga 95 cm. Tingginya antara 60 hingga 90 cm. Dan beratnya antara 53 hingga 100 kg. Dengan rekor mencapai 125 kg. Ukuran puma tentunya lebih besar dari macan tutul salju. Puma sendiri jadi kucing terbesar keempat setelah harimau, singa, dan jaguar. Puma bersaing dengan jaguar, ukuran mereka bisa dibilang lumayan seimbang. Puma memiliki tubuh kekar, ramping, dan terlihat panjang. Kepalanya bulat dengan telinga runcing. Bulunya berwarna coklat kekuningan, dengan bagian dada berwarna cerah. Puma mirip seperti singa betina. Sementara macan tutul salju memiliki tubuh kekar, agak pendek, dan terlihat panjang. Wajahnya dingin dengan bulu lebat di seluruh tubuhnya. Warnanya putih abu-abu dengan motif mawar berwarna hitam. Macan tutul salju tentunya mirip dengan macan tutul. Namanya aja mirip. Dari penampilannya, admin memilih macan tutul salju karena penampilannya yang lebih menarik perhatian. Macan tutul salju punya gigitan dengan kekuatan sekitar 500 PSI. Sementara puma punya kekuatan gigitan sekitar 700 PSI. Yah, itulah data yang berhasil admin temukan dari beberapa sumber informasi. Jika ada informasi tambahan, silahkan berkomentar. Rahang cougar lebih kuat daripada macan tutul salju. Tapi jika dibandingkan dengan jaguar atau harimau, keduanya masih jauh di bawah mereka. Macan tutul salju punya suara yang mirip seperti kucing kecil. Tapi suaranya agak berat dan serak. Mereka tidak bisa mengaum, tapi bisa berteriak dengan suara yang menggema. Sementara puma punya suara yang beragam. Mereka bisa mengeluarkan beberapa jenis suara. Tapi teriakan puma jadi salah satu suara yang keras dan tentunya mengerikan. Dalam perbandingan ini, puma menang. Macan tutul salju punya kecepatan antara 60 hingga 70 km per jam. Dengan kondisi habitatnya yang ekstrim, itu adalah kecepatan yang luar biasa. Sementara puma punya kecepatan mencapai 80 km per jam. Meski kondisi habitatnya tidak berbeda jauh seperti habitat macan tutul salju, tapi puma punya habitat yang lebih datar dan luas. Kecepatan puma tentunya lebih tinggi daripada macan tutul salju. Keduanya adalah kucing, jadi urusan panjat-memanjat gak usah ditanya lagi. Mereka bisa memanjat pohon dengan cepat, serta memanjat tebing bebatuan yang curam sekalipun. Kemampuan mereka seimbang dalam perbandingan ini. Puma hidup di habitat yang dekat dengan sungai dan sumber air. Mereka sering terlihat berenang dan menyeberangi perairan. Puma jarang berburu di dalam air, tapi kemampuan berenangnya terbilang hebat. Bandingkan dengan macan tutul salju yang jarang berenang.
Bahkan untuk mencari buktinya saja agak susah. Mungkin mereka bisa berenang, cuma jarang. Jadi jelas ya, kemampuan puma dalam berenang lebih hebat ketimbang macan tutul salju. Sayangnya, mereka adalah kucing yang soliter. Kehidupannya benar-benar penyendiri. Jarang sekali berkumpul, apalagi hidup dalam pasukan yang banyak. Mereka hanya berkumpul ketika memasuki musim kawin atau ketika sang induk membesarkan anaknya. Kehidupan sosial mereka hampir sama, hidup sendiri dan jarang berinteraksi dengan sesamanya. Puma biasanya memburu berbagai jenis mangsa yang ada di sekitarnya. Bahkan pesaingnya juga dimangsa. Mangsa yang paling sering diburu adalah rusa, guanaco, dan herbivora lainnya. Jenis mangsa puma lumayan beragam. Sementara macan tutul salju hidup di pegunungan dan biasanya memburu berbagai jenis kambing yang hidup di sekitarnya. Karena minimnya pilihan mangsa, macan tutul salju harus bisa memaksimalkan kemampuannya agar bisa menemukan makanan. Bahkan jika menemukan bangkai juga tetap dimakan. Daripada mati kelaparan, ya kan? Pilihan mangsa puma lebih banyak daripada macan tutul salju. Puma memiliki teknik berburu yang mirip seperti kucing lain. Mereka mengintai mangsa, mendekati perlahan, mengejar dari jarak yang lumayan jauh, mengincar leher mangsanya, dan menempel di tubuh mangsanya hingga mereka melemah dan akhirnya jatuh. Dengan kecepatan yang tinggi, puma jadi salah satu pemangsa yang paling dihindari karena serangannya cepat dan mematikan. Ditambah, mereka adalah hewan yang kuat. Buktinya beberapa kali bisa mengalahkan mangsa yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Sementara macan tutul salju punya teknik berburu yang ekstrim dan berbahaya. Rasanya tidak berlebihan jika admin menganggap bahwa macan tutul salju punya teknik berburu yang lebih hebat daripada puma. Bayangkan mereka harus berburu mangsa di tempat yang terjal, dengan bebatuan keras dan tajam di sekitarnya. Dari tempat yang tinggi, mereka berburu mangsa. Kadang harus terjun dari tebing, menghantam bebatuan di bawahnya. Untungnya, macan tutul salju punya refleks cepat ketika mendarat. Ditambah, bulu mereka juga tebal, sehingga bisa meredam benturan yang terjadi. Macan tutul salju hidup di habitat yang lumayan terpencil, jauh dari hewan lain yang berpotensi jadi pesaing atau bahkan pemangsanya. Macan tutul salju adalah pemangsa puncak dan jarang ada pesaing yang mengusiknya. Mungkin mereka berpotensi bertemu dan bertarung dengan serigala, tapi jarang. Bandingkan dengan puma yang punya banyak pesaing, mulai dari beruang besar, entah beruang coklat ataupun beruang hitam. Lalu pasukan serigala, jaguar, wolverine, coyote, dan lain sebagainya. Puma harus bersaing dengan banyak pesaing di sekitarnya. Kehidupan macan tutul salju lebih aman daripada puma. Keduanya hidup jauh dari manusia, dan mereka tidak menyukai kehadiran manusia di sekitarnya. Keduanya jarang bermasalah dengan manusia, asalkan manusia tidak mengusik mereka. Beberapa hidup di penangkaran dan kebun binatang. Meski buas dan berbahaya, toh nyatanya mereka bisa dijinakkan. Ya nggak terlalu jinak banget sih. Perbandingan ini lumayan seimbang. Yang satu hidup di kawasan Asia Tengah mendiami pegunungan Himalaya. Sementara yang satu hidup di Amerika mendiami pegunungan Andes dan sekitarnya. Bagaimana mungkin keduanya bisa bertemu apalagi bertarung? Tentu saja mereka tidak bisa bertemu atau bertarung secara alami. Manusia juga tidak terlalu tertarik untuk coba mengadu keduanya. Jadi, bukti pertarungannya tidak ada. Lalu, jika mereka harus bertarung, siapa yang menang? Pertarungan mereka pastinya duel 1 lawan 1.
dengan ukuran yang lebih besar, serta rekam jejak pertarungan dengan para pesaingnya, Puma punya persentase kemenangan yang lebih besar jika harus bertarung dengan Snow Leopard. Puma unggul dari ukurannya, gigitannya, suaranya, kecepatannya, kemampuan berenang, jenis mangsanya, dan menang duel. Sementara macan tutul salju unggul dari penampilannya, teknik berburunya, dan pesaingnya. Dari beberapa perbandingan yang ada, singa gunung lebih hebat daripada macan tutul salju. Siapa lagi yang mau dibandingkan? Tapi jangan nyeleneh banget dong. Masa iya mau membandingkan harimau sama honey badger? Belum dikerjain aja, udah tahu siapa yang menang. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.